Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Indah Lestari, dan teman saya Rita, akan mempresentasikan materi audit operasional atas siklus pendapatan pada PT New Inti Furnindo Cabang Bandung sebagai tugas UAS. Pengauditan 2. PT New Inti Furnindo Cabang Bandung adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan furnitur. Dalam hal ini memasarkan dan menjual produk furnitur siap jual atau yang bersifat knockdown, bongkar pasang, yang merupakan cabang dari PT New Inti Furnindo Jakarta. Produk yang dijual diproduksi secara terpusat di Jakarta. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan ini adalah hasil penjualan tahunan yang tidak pernah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan ini. Permasalahan dalam struktur organisasi dan prosedur bagian penjualan serta penerimaan kas yang dianggap kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan audit yang pertama untuk memahami siklus pendapatan pada PT New Inti Furnindo Cabang Bandung. Yang kedua untuk melaksanakan audit operasional terhadap siklus pendapatan pada PT New Inti Furnindo Cabang Bandung. Yang ketiga untuk mengetahui berbagai kelemahan pada sistem pengendalian yang dijalankan perusahaan terhadap siklus pendapatan sehingga dapat memberikan rekomendasi atas penerapan sistem pengendalian yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis di masa yang akan datang. Manfaat dari audit ini adalah yang pertama dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk memperbaikan siklus pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang audit operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Pengertian efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Menurut Bayangkara 2008, pengertian efektif, efisien, dan ekonomis adalah yang pertama efektif, yaitu tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program atau aktivitas telah mencapai tujuannya? Efektivitas merupakan ukuran dari output. Yang kedua efisien, berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisien berhubungan dengan metode kerja. Kemudian yang ketiga ekonomis, berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Tahapan audit operasional yang pertama menurut Rider 2002, audit operasional memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama merencanakan pelaksanaan audit operasional, yang kedua menetapkan tujuan dan objek audit operasional, yang ketiga menganalisis struktur organisasi perusahaan, yang keempat menganalisa kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, yang kelima, menganalisis sistem keuangannya, salah satunya adalah anggaran penjualan. Berikutnya, mengidentifikasikan area yang bermasalah. Kemudian, membuat hasil pelaporan berupa kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Berikutnya, membuat kesimpulan atas permasalahan yang terjadi beserta rekomendasinya. Dan yang terakhir, melaporkan kepada pihak manajemen perusahaan atas segala permasalahan yang terjadi dan memberikan laporan rekomendasi yang dapat membantu manajemen untuk memperbaiki permasalahan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Hasil dan pembahasan yang pertama, tujuan dari audit adalah untuk mencari bukti yang mendukung temuan dari setiap masalah yang ada dalam perusahaan dan memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa yang akan datang. Objek, yaitu target penjualan tahunan perusahaan yang tidak pernah tercapai, dilihat dari tingkat penjualan yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan tingkat penjualan sebenarnya. Objeknya secara fokus adalah data pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Berikut perkembangan pembelian, penjualan, transfer pada tahun 2009. Temuan pertama, penjelasan. Berdasarkan penelitian di atas, hasil penjualan PT New Inti Furnindo Cabang Bandung selama tahun 2009 sebagian besar tidak mencapai target dan kurang memuaskan. Kondisi yang terjadi adalah yang pertama, pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2009, tingkat penjualan PT New Inti Furnindo selalu berada di bawah target. Targetnya adalah sebesar 1,25 miliar per bulan. Penyebab tidak mencapai target yaitu pada bulan Januari sampai dengan Oktober untuk furnitur memiliki pasaran yang agak sepi karena tidak ada event tertentu bagi konsumen untuk membeli furnitur baru. Sedangkan perusahaan menentukan target penjualannya terlalu tinggi pada bulan-bulan biasa.
harga produk yang ditentukan PT NIF tergolong lebih rendah daripada perusahaan furnitur yang lain. Tujuan memberi harga murah adalah agar produk dapat terjual banyak tanpa memperhitungkan keuntungan yang didapat. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rita. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan perusahaan hanya mementingkan produk laku di pasaran dalam jumlah banyak. Kemudian perusahaan hanya mengambil keuntungan 35% dari setiap harga jual. Itu pun belum dikurangi dengan diskon 20% yang diberikan perusahaan ke setiap toko. Kemudian, perusahaan jarang melakukan pameran sebagai ajang promosi. Dari observasi juga diketahui bahwa salesman kurang termotivasi dalam melakukan penjualan dikarenakan komisi hanya 4% dari harga jual. Gaji salesman hanya 1.200.000, tidak mendapat bonus apapun apabila mencapai target. Sedangkan saat ditugaskan mengirim barang ke toko, salesman tidak mendapatkan tambahan dana dari perusahaan sehingga salesman terkadang suka menyelewengkan waktu dengan cara mengaku telah melakukan penawaran ke toko padahal pulang ke rumah. Kemudian akibat yang timbul, kinerja perusahaan dinilai tidak baik karena tingkat penjualan selalu di bawah target penjualan. Investor ragu atau kurang yakin untuk berinvestasi. Kemudian konsumen menilai perusahaan memiliki produk yang kurang bagus. Kemudian rekomendasi yang diberikan auditor. Yang pertama, perusahaan sebaiknya tidak menentukan target penjualan yang terlalu tinggi karena furnitur barang mewah yang tidak dapat dibeli setiap hari oleh konsumen. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya jika perusahaan dapat menentukan target penjualan yang berbeda sesuai dengan bulan-bulan yang diminati konsumen untuk membeli furnitur. Kemudian yang ketiga, sebaiknya perusahaan menentukan target penjualan pada bulan Januari ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah. Yang keempat, awal tahun diprediksi dapat mencapai angka 1M dikarenakan biasanya pada awal tahun baru banyak konsumen yang membeli furnitur baru dengan alasan mengisi rumah baru, suasana baru atau mengganti furnitur yang rusak. Kemudian pada bulan Februari sampai Maret, target penjualan dapat mencapai 900 juta. Selanjutnya diprediksi mulai menurun karena tidak ada event khusus bagi konsumen untuk membeli furnitur baru. Kemudian pada bulan Juni sampai Juli, target penjualan dapat mencapai 1M rupiah. Kemudian diprediksi mulai kembali meningkat karena pertengahan tahun adalah high season di mana masa-masa liburan telah tiba dan konsumen mempunyai kesempatan untuk membeli furnitur baru. Kemudian selanjutnya pada bulan Agustus sampai Oktober, target penjualan dapat mencapai 800 juta rupiah. Kemudian diprediksi dapat dikatakan sebagai masa-masa sulit untuk bidang furnitur karena jarang sekali konsumen membeli furnitur pada bulan ini. Selanjutnya mengenai tujuan pemeriksaan atau audit objektif ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas permodalan, termasuk internal control atas transaksi jual saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah menyangkut ekuitas, misalkan dari Kemenkumham, BKPM, BKPMD, Bapepam, LK, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki perusahaan. Selanjutnya temuan kedua, penjelasan. Biaya operasional tidak sesuai anggaran. Kemudian biaya yang dikeluarkan perusahaan selalu melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang ditetapkan selama setahun yaitu adalah 1.248 juta. Sebab dari biaya operasional yang lebih dari anggaran adalah prosedur pengeluaran kas yang terlalu murah dan kurangnya pengawasan. Kemudian selanjutnya rekomendasi yang diberikan. Yang pertama, diperlukan adanya tanda tangan kepala cabang apabila ingin mengeluarkan kas. Alasan pengeluaran kas harus jelas dan berdasarkan dokumen tertulis rincian mengenai apa saja yang perlu dibayar oleh perusahaan. Baik, slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai struktur organisasi yang
direkomendasikan oleh auditor. Yang pertama yaitu kepala cabang, kemudian turun ke general manager, dari general manager turun menjadi akunting, PLM Expo, PLM Excel, PLM Kalisto, dan gudang. Untuk akunting sendiri di sini terdiri dari administrasi pembelian, administrasi piutang, dan administrasi penjualan. Kemudian ada pada PLM Expo, ini terdiri dari Supervisor Expo dan Salesman Expo. Kemudian untuk PLM Excel, ini terdiri dari Supervisor Excel dan Salesman Excel. Kemudian untuk PLM Kalisto, di sini turun ke Supervisor Kalisto dan Salesman Kalisto. Sedangkan untuk gudang ini ada ekspedisi supir, asisten gudang, dan servis. Kemudian paling bawah yaitu awak gudang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.